Berita malam ini kita akan bahas soal sebuah fenomena penerima beasiswa LPDP. Atau awardee LPDP yang tiba-tiba viral tapi bukan karena prestasi, tapi karena konten yang jadi kontroversi. Ala-ala, kok bisa ya? Beasiswanya LPDP, kontennya bikin netizen LPDP. Oh, apa tuh? Langsung pada debat panas. UIA, UIU, EO. Bayangin ya, kuliah dibiayai negara. Bukannya jadi role model buat generasi muda, malah bangga pamer anak jadi WNA. Ala-ala, kok bisa ya? Jadi belakangan rame gara-gara ada orang kuliah di luar negeri dapat beasiswa miliaran rupiah dari negara. Di media sosial malah bikin konten. Katanya cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Konten kreatornya bernama Dwi Sasetyaning Tias atau biasa dipanggil Tias. Kuliah pakai duit pajak rakyat. Rakyat berharap abis kuliah dia balik ke tanah air buat bantu-bantu. Atau sharing ilmu lah. Iya. Malah nyiapin strategi, kabur aja dulu. Jelas kontennya bikin netizen banyak yang emosi. Pasti. Netizen merasa ini nggak pantas buat awardee LPDP alias orang yang kuliahnya dibiayai negara. Bahkan sampai kehidupan pribadinya diulik, termasuk suaminya Arya yang juga awardee LPDP dan katanya belum menuntaskan kewajiban LPDP. Nggak kuat mental dihujat netizen, mental dia. Tias akhirnya minta maaf dan klarifikasi. Template. Gayanya sosokan WNA. Tabiatnya pejabat Indonesia banget. Minta maaf, klarifikasi. Iya. Nah, ini bukti nyata the power of netizen Indonesia. Kalau urusan politik netizen bisa beda-beda. Tapi kalau urusan nasionalisme mereka bersatu. Netizen ditambah wifi kenceng. Jangankan Mossad, CIA aja minder. LPDP langsung angkat bicara. Direktur beasiswa Dwi Larso bilang pihaknya menyesalkan hal ini karena tindakan Tias gak mencerminkan integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP. Tapi dari sisi hukum semuanya beres. Setelah Tias lulus S2 pada 31 Agustus 2017 dan menuntaskan masa pengabdiannya selama 5 tahun, LPDP nggak lagi punya ikatan hukum dengannya. Simpelnya secara administratif udah beres, tapi secara etika masih on progress. Ya ibarat putus sama gebetan. Secara status udah lajang, tapi secara emosi masih butuh disayang. Bisa aja sayang. Bisa aja saya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akhirnya ikut buka suara dan menyayangkan unggahan viral dari Tias. Menurutnya pandangan Tias itu mencerminkan keraguan terhadap masa depan Indonesia. Tapi Purbaya optimistis kondisi Indonesia akan jauh lebih baik dalam jangka panjang. Bener Pak, konten Tias itu emang menunjukkan keraguan. Tapi saya juga ragu sama optimisme Bapak soal Indonesia lebih baik. Ini bukannya saya pesimis, tapi kan kita juga harus realistis Pak. Masa depan cerah memang menjanjikan, tapi saldo rakyat di tanggal tua bikin kepikiran Pak. Purbaya juga bilang bakal melakukan blacklist terhadap yang bersangkutan agar tidak mendapatkan pekerjaan di lingkup pemerintahan. Langsung di blacklist. Menurut saya sih harusnya jangan di blacklist dulu Pak. Terlalu singkat itu Pak. Coba sanksinya diubah Pak. Misalnya wajib jadi pegawai honorer seumur hidup. Iya tuh. Biar tiap absen inget balas budi. Kan ini namanya win-win solution. Iya. Menang-menang solusi.
Negara dapat pegawai loyal, dia juga dapat pelajaran moral. Purbaya juga sudah bicara dengan Dirut LPDP buat kasih info ke suami Tias untuk balikin uang beasiswa plus bunga. Dan sepertinya suami Tias sudah setuju untuk mengembalikan uang itu. Total uang yang harus dikembalikan diestimasikan tembus sekitar 5 miliar rupiah. Meski jumlahnya besar, Arya, suami Tias tetap menyanggupi. Orang kaya nih. Saya kan jadi senaparan ya. Jadi penasaran saya. Dan ternyata Arya memang berasal dari keluarga mapan. Kalau penonton kerjanya yang mapan. Mapan makin panjang. Lembur terus. Jadi ayah Arya itu mantan pejabat di Kementerian Pertanian. Namanya Syukur Iwantoro. Anak pejabat. Pantes disuruh balikin duit miliaran, tenang aja. Kalau penonton ditagih utang hilang. Itu duit 5M kalau ditransfer ke penonton. Pas dapat notifikasi tuh, nggak cuma HP-nya yang geter. Iman lo juga geter. Kita lanjut. Gak cukup sampai nama dan instansi. Netizen terus menggali sampai diketahui bahwa Syukur memang sempat 2 kali diperiksa KPK. Pertama di tahun 2013 terkait kasus dugaan suap impor daging sapi. Dan di tahun 2019 terkait dugaan suap impor bawang putih. Saat itu statusnya saksi, bukan tersangka. Oh, saksi. Buset, salut banget sama netizen. Dari konten lanjut ke keluarga, sampai ketemu berita lama. Emang netizen Indonesia ditambah kuota malam, ya, langsung berubah jadi tim forensik dadakan. Saya jadi ingat pepatah Tuvalu Purba. Tuvalu Purba. Jejak digital lebih awet dari kenangan mantan. Kalau jejak digital bisa kebongkar semua, kalau kenangan mantan cuma ingat rasa, kadang lupa nama. Ala, kok bisa ya? Kamu diam-diam suka aku. Balik lagi ke Tias. Ternyata Tias juga pernah posting konten yang bercerita soal keuntungan jadi menantunya Syukur. Emang doyan flexing kayaknya. Iya. Jadi dia nulis cerita saat suaminya lagi S3 di Belanda, lalu dia hamil 4 bulan dan harus balik ke Indonesia sendirian buat beresin tesis di Sumba. Terus dia cerita kalau sepanjang di Sumba dia ditemenin mertuanya, dijagain, diurusin, dikasih mobil sopir hotel, sampai dikasih ajudan buat jagain. Kalau ini mah nggak relate kita. Jauh ini bang. Iya. Kita LDR sama pasangan mentok disupport pakai video call. Ujung-ujungnya paling kirim pap. Lah ini supportnya mertua standby on call. Bukannya kita iri, cuma kaget aja. Hidup kita buffering, dia hidupnya full bundling. Dan ternyata Tias juga dari keluarga mapan. Ayah Tias ternyata CEO di bidang financial management. Anak CEO. Ini juga semua CEO nih lagi nyamar aja ya. Cuma emang sampai sekarang belum kebongkar. Tias tumbuh dari keluarga financial management. Lah kita tumbuh dengan financial mager. Finansial mager. Iya. Makanya pada doyan Jasuke kan? Jagung, susu, stabilan finansial. Iya. Mereka jago atur uang, lo jago ngeles bayar utang. UIA, UIU, EO. Kalau di Mobile Legend ya, kita ibaratkan aja sama Mobile Legend. Mereka itu baru install, hero-nya udah pakai skin. Lah kita mulai dari miskin. Tapi jangan minder. Saldo boleh beda, tapi soal bertahan hidup kita udah legend.
Seolah relate dengan latar belakang Tias dan Arya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji menyoroti sisi lain LPDP. Dia bilang selama ini beasiswa mayoritas dinikmati anak-anak orang kaya. Syarat TOEFL, sekolah bagus, jadi bikin anak dari keluarga kurang mampu kesulitan. Nah, iya. Orang miskin harus sekolah sambil kerja, nggak sempat kursus bahasa intensif. Ih, bener banget. Ia mengakui standar akademik penting, tapi hambatan bahasa bagi anak kurang mampu seharusnya bisa diatasi dengan program persiapan atau afirmasi. Simpelnya ini bukan cuma soal pintar, tapi soal siapa bisa bayar. Nah, iya. Kalau anak orang kaya kan taunya ujian cuma datang pas akhir semester. Lah kita ujian datang setiap waktu. Kagak pernah cuti nih ujian. Iya. Bisa aja ujian. Respon juga datang dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy. Stella menekankan beasiswa itu amanah bukan fasilitas semata. Iya. Menurutnya kontroversi ini sebenarnya cermin kegagalan pendidikan moral sejak dini. Nah ini pelajaran nih, nggak peduli Anda dapat beasiswa apa enggak. Yang jelas kalau berilmu tinggi bisa punya gelar. Iya. Tapi kalau nggak punya unggah-ungguh alias nggak tahu diri bisa dapat gelar perkara. Iya. Tapi Stella nggak langsung marah-marah. Dia bilang jangan bikin sistem terlalu kaku. Kalau terlalu dibatasi penerima bisa jadi sinis, kurang bersyukur, sibuk nyari celah menghindari kewajiban. Yang dibutuhkan justru kepercayaan, beri ruang bagi penerima beasiswa menemukan cara sendiri untuk memberi manfaat bagi bangsa. Bener banget nih Bu Stella, simpelnya kayak orang pacaran aja. Kalau dikekang terus kan gimana bisa nyaman, yang ada cari selingan. Ngutang lagi loh, nombok terus. Patriotisme juga nggak harus langsung pulang. Kadang bertahan di luar negeri, capai posisi strategis justru lebih bermanfaat. Contohnya warga India yang jadi CEO Google dan akhirnya mendatangkan investasi untuk negaranya. Gampangnya gini, nggak perlu pulang buru-buru, yang penting pulang bikin negara sendiri maju. Iya. Stella juga kasih tips praktis orang tua, baik di dalam negeri maupun luar negeri, harus pakai bahasa Indonesia di rumah dan tanamkan kebanggaan berbahasa Indonesia kepada anak-anak. Iya, benar. Bahasa Indonesia itu bukan beban, tapi senjata ampuh. Betul. Kalau soal tips Bu Stella, soal bangga dengan Indonesia, itu mah ngukurnya gampang Bu Stella. Nah, gimana? Mau Anda sekolah di luar, kerja di luar, keluar di luar, ya kan jalan-jalan. Iya. Masa keluar di dalam? Iya. Nggak nyambung. Iya. Kalau ke dalam itu masuk namanya. Keluar. Jadi kalau anak Anda lebih doyan nasi anget ikan asin sambal terasi, pakai kerupuk enak tuh. Iya. Lebih suka itu ketimbang beef Wellington. Berarti nasionalisme di keluarga terjaga dengan baik dan benar. Gitu. Hidup sambal terasi. Jika kita melihat data, Direktur Utama LPDP Sudarto mengungkapkan pihaknya tengah menyelidiki 600 penerima beasiswa pemerintah terkait dengan pelanggaran pengabdian. Banyak juga ya sampai 600. Buat award di LPDP saya ingatkan Anda. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan, bukannya lupa pulang demi pengabdian. Dari 600 dilaporkan ada 44 penerima beasiswa telah dijatuhi sanksi karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai ketentuan. Dan sudah ada 8 awardee yang dijatuhi sanksi mengembalikan dana beasiswa. Ada 8 yang disanksi balikin dana pendidikan. Itu habis lulus kuliah bukannya cek lowongan tapi cek saldo di tabungan. Iya. Kerja belum udah boncos. Iya, 5M. Ingat, semua penerima beasiswa LPDP itu dibiayai dana abadi pendidikan alias APBN. Hasil keringat pajak rakyat. Betul. Jadi kontrak untuk kembali mengabdi bukan pilihan tapi kewajiban moral dan legal. Harus tuh. Camkan itu wahai penerima beasiswa negara. Jadi waktu Anda pakai toga dapat gelar, Anda harus ingat di setiap huruf di gelar Anda ada keringat bapak-bapak ojol,
keringat mamang-mamang warkop, Iya. ada keringat orang se-Indonesia Raya yang pajaknya dipakai buat biayain Anda sekolah. Betul, betul. Harusnya Anda malu, bukan malah kabur aja dulu. Benar, 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 benar. Rakyat butuh Anda kasih dampak nyata, bukan cuma caption "Miss you Indonesia". Lagi pendidikan apa liburan? Di sisi lain, sudah saatnya LPDP dievaluasi secara fundamental. Iya, betul. Penalti besar aja nggak cukup. Seleksi harus berpihak pada anak bangsa yang benar-benar membutuhkan dan punya komitmen memajukan Indonesia. Betul, betul. Pola titipan elit harus dihentikan. Nah, iya, iya. LPDP seharusnya jadi investasi strategis negara, bukan sekedar tiket kuliah di luar negeri. Sukses LPDP diukur dari seberapa besar dampak nyata alumni di Indonesia. Iya, betul. Sepakat. Jadi jangan cuma ketat di syarat akademik, tapi longgar di koneksi. Nah, iya, iya, iya. Kalau yang dapat beasiswa anak orang mapan semua, itu beasiswa apa? Bea cukai. Negara butuh problem solver, bukan butuh penerima beasiswa yang galau mikir outfit winter. Benar, benar, benar. Awardee dibiayai miliaran rupiah supaya pulang jadi agen perubahan bangsa. Iya, betul tuh. Bukan malah bikin konten merendahkan negara. Parah, parah. Penegakan kewajiban kembali ke Indonesia harus tegas tanpa kompromi. Betul, betul. Negara berhak menagih return of investment dalam bentuk pengabdian nyata. Iya, iya, iya. Dan tentu saja pemerintah nggak bisa menutup mata. Wadah ekosistem riset, inovasi, dan lapangan kerja harus tersedia. Bener tuh, bener. Kalau enggak percuma dapat beasiswa, percuma kuliah ke Eropa, pas balik ke Indonesia malah bingung, luntang-lantung nggak ketampung. Banyak tuh, bener. Kan kasihan. Iya. Nggak cuma pelajarnya, ortunya juga puyang. Iya, 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 iya. Pas arisan ditanya tetangga, anaknya udah lulus dari luar negeri ya? Sekarang kerja di mana? Ortunya gelagapan tuh jawabnya, ya, anak saya jadi pengacara tuh, pengangguran, banyak wawancara tapi nggak dapat kerja. Intinya kasus Tias dan Arya bukan cuma soal viral di media sosial, ini soal utang budi, integritas, dan kewajiban moral. Betul, betul. Jika beasiswa diberikan tapi pengabdian diabaikan, jika sistem seleksi dikuasai elit dan kesempatan dibatasi, maka negara bakal rugi, rakyat emosi. Iya, iya. Dan pajak yang dibayarkan hanya jadi kontroversi, bukan teladan yang siap mengabdi memajukan negeri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.